Kalau menurut gua ya untuk menjadi seorang penulis, salah satunya adalah memaknai apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari yang mundane, yang mungkin very ordinary and finding meanings in it. Inilah tempat gua gitu. Gue ternyata sangat nyaman, sangat senang ketika pertama kali melihat artikel gue dipublish segede itu gitu ya. Waktu gue kerja di koran dan apa ya, achievement itulah yang bikin gue terus-menerus menulis, terus-menerus memakai intuisi dan kepekaan gue untuk melihat banyak hal yang ada di sekitar gue dan mencoba memberikan konteks, memberikan makna, memberikan cerita yang baik untuk dikemas oleh masyarakat, dikemas dan Wow. dikonsum sama masyarakat Yes. gitu. Nah, untuk membesarkan anak sendirian itu kan ya challenging juga ya. Mm, Kesulitannya apa sih, Nes, dengan kondisi lu kan bilang bahwa punya anak yang kayak everything mesti ada reasoning. Nah, yeah. kesulitannya apa sih? Pertama-tama gue nggak sendirian. Heeh. I have my ex with me Ya, heeh. untuk co-parenting. Kami berdua selalu tektokan dengan gimana caranya kita bisa membesarkan anak kami nih dengan cara yang terbaik gitu. Jadi I guess kita selalu berbincang apa yang bisa kita kasih ke dia. Tapi tantangannya untuk memiliki anak yang sewiti ini dan seaktif ini ya. Sekarang gue membatasi diri gue untuk tidak konsum terlalu banyak juga mengenai parenting. Oh, Karena justru kalau nggak ini banget ya? iya kalau gue consuming terlalu banyak gue justru bingung kadang. Iya, setuju. Dan ternyata parenting itu it all comes down to your intuition. Ternyata mother instinct tuh udah ada dari dulu di dalam diri kita gitu, diri Oke. perempuan ya Iya. gitu. Tapi kan karena gue tuh cukup logical orangnya, Iya, jadi gue tuh sering banget merasa yang mana yang harus gue pakai gitu loh. Iya. Yang mana yang harus gue pakai. Tapi when it comes to your child, lo harus sangat mengandalkan naluri itu, insting itu gitu. Kita tuh terlalu modern sampai kita lupa sama our primitive instinct. Dan menurut gue nurturing, sayangin anak lo, membesarkan anak lo, it's very primitive dan we have to get in touch with that Iya, gitu. iya. Jadi apa ya, dengan modernisasi yang luar biasa ini di tengah begitu banyaknya knowledge, ternyata gue tuh kadang overwhelmed dengan ini semua dan gue memilih untuk oke, apa sih yang paling alami untuk anak gue, apa sih hal yang paling natural yang bisa gue kasih gitu, dan decision apa yang bisa gue ambil buat dia yang paling gue gitu, yang paling lekat dengan hati gue. Dan ya ternyata it all comes down to my intuition, my spirituality, and my connection with God. Apa yang bisa saya kasih ke dia, apa yang bisa kita tuai dari kebaikan yang memang sudah kita kasih gitu. Bukan berarti gue mau menuai atau he's an investment ya, he's not an investment at all gitu. Tapi gue percaya apa yang kita tabur untuk anak kita dengan benih kebaikan, dia juga akan berbuah kebaikan gitu. Jadi apa ya, sangat-sangat gue menjalani parenting ini sangat-sangat dengan conscious, dengan sangat aware, dan gue berharap gue tidak miss satu momen pun dari hidup dia. Ada ups and downs pasti, ada pros and cons di banyak hal gitu, ada argumentasi, ada berantem, ada semua hal. Tapi gue berharap gue bisa memberikan experience yang terbaik untuk dia memaknai kehadiran dia di dunia sih. Momen terberat sama anak apa sih? Momen terberat sama anak, Yang bener-bener kena banget di hati. aduh, anak gue tuh sangat ekspresif. Dia adalah seorang anak yang sangat romantis. Dia adalah wujud dari semua pria yang gue harapkan. Wow. Dari dulu menjelma jadi seorang anak
6 tahun yang belum 6 tahun, dia akan menjadi 6 tahun bulan depan. Yang apa ya? Perkataan dia tuh kadang melebihi usianya gitu. His wisdom is unbelievable at that age. Meskipun menyebalkan luar biasa juga. Ya karena lu kan introvert, dia extrovert. Iya, Super extrovert kali ya. Ya well, ya seperti itu. Dan dia aktif banget gitu. Dan dia witty gitu kan. Dia kayak semuanya tuh bisa dia balikin gitu. Tapi gue melihat apa ya, momen yang mungkin membuat gue sangat merasa this is very much rewarding adalah ya ketika dia mengungkapkan perasaan dia gitu. Dan memberikan support dia bahkan tanpa gue meminta. Dan dia tuh anak yang sangat considerate of other people's feelings. Dan gue tidak mengira gue akan memiliki anak se-considerate ini gitu. Wow. Dia bahkan kayak dia mikirin perasaan gue, dia mikirin perasaan bapaknya, dia pikirin perasaan omanya gitu. Jadi kepekaan itu yang setiap kali gue lihat di dia yang bikin gue merasa gue nggak terlalu peduli ternyata sama achievement apa yang nanti dia akan buat di dalam hidupnya. Gue peduli dia menjadi good soul. Gue peduli dia menjadi jiwa yang memberikan banyak enlightenment juga untuk orang lain. Yes. Gue peduli ketika nanti dia menjadi berkat buat orang lain. So good. Nah, gue peduli ya itu untuk kebahagiaan dan kebaikan apa yang bisa dia kasih gitu, bukan achievement dia ternyata. Gue mau nge-rewind ke belakang. Lu ketemu pacaran dulu sama your ex itu dari umur berapa? Dari umur 16 tahun. Wah, ya tapi kalau zaman sekarang atau zamannya gue 16 tahun juga udah banyak pacaran Banyak sih. yang pacaran kan? Iya, nah akhirnya memutuskan serius itu di umur? I was always serious. Oh, always serius dari umur 16 Iya. tahun. Ya meskipun gue tidak tahu ke depannya kayak gimana ya, tapi gue memang orang yang committed gitu. Dan dari dulu memang ketika gue sayang sama satu orang, then it's gonna be him gitu. Jadi gue nggak pernah ada apa ya rasa memainkan orang, enggak gitu. Dan nggak pernah ada rasa pengen tahu juga tentang laki-laki lain, enggak gitu. Karena I was very much in it since the very beginning gitu. Ya gitu sih. Nah dari situlah lu menikah di usia 25 tahun. 25 tahun. Nah mungkin banyak nih Nes yang zaman sekarang gitu ya kan, ada anak yang utama Gen Z kali ya, ada yang nggak mau nikah sama sekali, ada yang mungkin dia mau nikah tapi nggak mau punya anak, ada pun yang sekarang pun juga bisa dikatakan dia malah justru mau nikah cepat dengan usia muda. Gua ngomong secara persepsi lu aja ya. Ya jadi maksudnya gue juga mesti disclaimer dulu nih buat teman-teman bahwa apa yang Ines atau Shanas nanti omongin itu ada persepsi dia dan itu apa yang dialamin, jadi don't judge. Jangan dijudge. Nah menurut lu sendiri nikah muda itu hal yang baik atau hal yang tepat nggak sih? Tergantung. Kalau gue tanya lu di sekarang yang dulu. No, I have no regrets. Oke. Meskipun it ended with us splitting up sekarang, tapi no, that's my life journey and it was the right decision at that time. Kami sudah pacaran 8 tahun. Gue committed ke dia committed ke gue, and it was the right thing to do gitu. Kita berdua siap, kita berdua merasa kita pengen mencoba hidup bersama. Dan no, I have no regrets whatsoever. Dan apapun yang orang mau lakukan dengan hidupnya, gini, oke, orang bilang kalau kita tuh destined untuk ini, kita destined untuk itu. Tapi kita punya free will. Saat itu kita punya free will, kita punya choices di depan kita. Dan kita memilih untuk berada di situ, kita memilih untuk menikah, kita memilih untuk tidak menikah. Untungnya zaman sekarang pilihannya
lebih banyak lagi. Iya. Pilihannya berjuta-juta gitu. Bukannya berarti waktu zaman gue enggak ya, cuman saat itu gue memilih untuk bersama karena it was the best decision gitu saat itu. Dan I have no regrets karena dari pernikahan itu gue memiliki seorang anak yang luar biasa. Gue masih memiliki relationship yang baik bersama dengan bapaknya anak gue. Dan yang gue pelajari itu banyak sekali di dalam relationship selama 18 tahun bersama dengan orang yang sama dari gue berumur 16 tahun. Dan gue tidak merasa gue harus menyesal. Gue tidak merasa kalau gue gak nikah zaman dulu gue gak begini sekarang. Memang gitu terjadinya. Kayak kalau gue tidak menikah dengan dia, ya gue tidak akan menjadi orang yang saat ini menulis buku ini gitu. Jadi semua memang saat itu gue punya free will, tapi this is the destiny gitu. Wow. This is me yang aligning with the universe gitu. Jadi apapun pilihan yang kalian ambil gitu ya di luar sana, make sure that it's a conscious decision. It's a conscious choice. Kita memilih itu dengan sadar dan kita tahu bahwa kita jalan ke situ dengan begitu banyak opsi yang bisa terjadi, dan that's life. Nah, sampai ke titik lu menikah itu akhirnya membuat lu kehilangan jati diri lu, dan akhirnya lu sempat berpikir bahwa gue mau mengakhiri hidup. Nah itu apakah ada suara di kuping kah atau gimana tuh? I guess gini ya. Sebelum kita tahu banyak hal, kita pastinya tidak tahu banyak hal dulu. Setuju. Jadi mungkin bisa dibilang gue saat itu belum aware akan banyak hal terkait dengan fundamental things yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Tapi I have to go through that gitu. Kayak gue gak menyesali, cuma that's the reality gitu. Saat itu tidak pernah kita bicara mengenai hal-hal fundamental seperti financial, seperti spirituality, seperti bagaimana nanti kita membesarkan anak dan lain-lain. It was never talked about. It was automatically because we've been together for 8 years, then let's just get married gitu kan. And we love each other at that time gitu. Jadi nggak ada hal yang menahan kita untuk tidak berjalan gitu. Tapi those fundamental things yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menjadi realita kan di dalam kita menjalani rumah tangga itu gitu. Apa ya yang mungkin bisa fundamentals itu ternyata penting banget. Dan kayak gue tidak pernah, again ya, relationship semua orang berbeda. Gue gak bisa bilang kayak one size fits all gitu. Kayak gue harus begini, lo harus begini untuk menjadi begini gitu. Tetapi di dalam relationship tuh tendensi gue dulu adalah menyenangkan pasangan gue, membuat orang yang kita sayang bahagia. It's very simple. Dari dulu itu yang gue lihat dari bokap gue. What he was trying to do all of his life was making the people that he loves happy. Udah. I thought that was the right thing to do. Jadi gue membawa itu ke dalam relationship gue. No matter what happened, no matter apapun yang terjadi, gue harus bikin dia happy. Tapi gue lupa satu aspek yang gue harus pertimbangkan. Relationship is about give and take. Nggak selalu kita yang harus memberikan. Tapi gue memberikan begitu banyak, terus menerus. Tapi gue tidak pernah meminta apapun. Jadi gue merasa gue itu juga tidak bisa dibenarkan karena gue tidak pernah bilang what is it that I needed from the relationship. Jadi automatically mungkin my ex merasa gue baik-baik saja. Karena gue tidak bilang apa sih yang gue butuhkan.
Karena gue nggak tahu. Karena gue tidak pernah mencoba breaking the pattern of people pleasingnya gue gitu. Karena apa? Karena gue tidak mengenal diri gue. Karena gue nggak pernah punya waktu untuk mengenal diri gue. Karena that's the familiar thing to do, membuat orang yang gue sayang bahagia, dan it was the only thing yang gue tahu. Tapi yang akhirnya gue tahu, untuk membuat seseorang bahagia, guanya harus bahagia dulu sendiri. Setuju. Otherwise guanya nggak akan pernah bisa bikin orang lain bahagia. And that's the thing that I realized during the relationship, during the marriage. Dan it was apa ya? It was the moment ketika gue merasa gue nggak bisa sedih terus karena gue sekarang punya anak. Gue punya bayi kecil yang harus gue buat berbahagia juga, dan gue nggak mau dengan gue tidak bahagia terus menerus akan mempengaruhi dia one day, dan dia akan melihat ini semua sebagai sesuatu yang normal gitu. Gue nggak mau itu. Jadi you cannot pour from an empty cup. So lo harus fill dulu diri lo harus penuhi diri lo dulu dengan cinta itu, barulah lo bisa menuangkan cinta itu ke orang lain. Gue sangat percaya itu, dan itu yang gue lupa, aspek itu yang gue akhirnya cari begitu penuh dengan keyakinan kalau gue harus memberikan cinta gue ke diri gue sendiri dulu, baru gue mulai bisa one day kembali lagi memberikan kepada pasangan gue gitu. Wow, dengan lu punya pemikiran bahwa oke nih gue nggak give terus nih, konsepnya kan kayak gitu ya, gue kasih terus maksudnya, gue kasih terus, gue bahagiain dia terus dan sebagainya. Nah itu ada unsur dari pola asuh yang dari kecil nggak sih Nesh? Kayak mungkin dari kecil lu juga mungkin lihat bokap lu atau lihat nyokap lu yang seperti itu, yang akhirnya lu, kita kan mencontoh ya, manusia itu kan konsepnya adalah kan mencontoh dan dicontoh. Yes. Ya karena itu ada unsur itunya gak sih? That is why kayak aku tadi, makanya gue bilang ternyata penting banget melihat upbringing seseorang. Karena gue dibesarkan di keluarga yang gue bilang tadi hangat, tapi ketimpangan dari power dynamic di dalam relationship nyokap bokap gue itu terlihat sekali gitu. Di mana bokap gue itu adalah orang yang sangat mengalah, yang memberikan segala-galanya untuk nyokap, dan nyokap itu absolut. Apapun yang terjadi dia harus yang utama. Waktu kami kecil, kalau ada perselisihan antara misalnya gue sama nyokap atau kakak gue sama nyokap, kami yang harus minta maaf karena nyokap comes first. Mama itu harus bahagia terus. Jadi kami harus minta maaf gitu. Jadi itu yang gue lihat. Bokap gue adalah orang yang menyayangi orang lain dengan sepenuh hatinya, dengan memberikan semuanya gitu kepada orang yang dia sayang. Jadi gue berpikir, bukan berpikir ya, itu kan comes automatically ya. Iya. Karena gue melihat itu ada di depan gue melihat, so the right thing to do is to please the person that I'm with gitu. Udah, gue merasa gue harus memberikan segalanya. Gue yang terakhir. Kebahagiaan gue gak penting. Apa yang gue cari tidak penting. Makan kasih aja dulu semua makanan yang paling enak buat mereka. Gue makan sisa. Itu yang gue pikir terjadi. And then I neglected myself. Not only that my ex neglected me, but I also neglected myself. Dan ketika lo lupa sama diri lo kehilangan semuanya. Lo kehilangan semuanya. Dan ya itu faith, semua percayaan lo kepada Tuhan, semua hal jadi tidak bermakna kalau lo tidak menghargai diri lo sendiri gitu. Dan during that process gue memahami bahwa gue sebagai individu
dan hubungan gue dengan Tuhan dan intuisi gue adalah hadiah terbaik gitu dari Tuhan. Dan gue harus menghargai diri gue dan intuisi gue, dan gue harus menghargai kebahagiaan gue dan bagaimana gue mencari kebahagiaan yang rooted di dalam kepercayaan gue pada Tuhan. Jadi gue saat itu merasa apa ya? Gue gak akan bisa nyayangin orang lain kalau gue gak sayangin diri gue sendiri dulu gitu. Jadi gue harus break the pattern of trying to make other people happy, even though it sounds selfish. Iya ya, mungkin kalau kayak gitu terdengar kayak oh egois sekali, tapi ternyata ada orang yang segitu gak mikirin dirinya dia sendiri sampai harus ditampar gitu untuk lo. Oke, ini saatnya gue ngeberesin diri gue supaya gue bisa menjadi orang yang lebih berguna dan lebih hadir untuk anak gue juga gitu. Otherwise, kalau gue merasa jelek tentang diri gue gak akan mungkin bisa membuat dia merasa baik tentang diri dia gitu. Kayak that's just impossible. Gitu. Yeah. Wow, ya kalau gue lihat dari cerita lu seperti itu, ya no wonder lu akan menjadi orang yang seperti itu juga dulu, karena baik lagi kan kalau seorang anak perempuan role modelsnya adalah seorang ayah ya, yang dimana lu melihat role model lu seorang ayah yang memberikan semuanya untuk pasangannya, untuk istrinya. Nah, itu gue keinget di kayak perumpamannya kayak lu ketusuk mungkin duri di kaki gitu, tapi lu nggak sadar, nggak berasa apa-apa, tapi pas dicek udah bernanah gitu istilahnya gitu ya. Jadi sebuah penyakit atau sebuah rasa sakit yang pelan-pelan lama-lama membesar. Nah, tadi gue melihat lu ketika lu menceritakan ulang lagi ke track ke belakang, lu itu gue ngerasa banget lu itu masih bukan rasa tidak ikhlas, tetapi masih ada rasa yang ngena banget. Itu apa sih Nes yang bikin lu ketika lu menceritakan hal ini lagi lu masih merasakan kena, dan lu bahkan gue ngerasa lu masih ketika lu cerita itu gue ngerasa gue masuk ke dunia lu masa lalu. Nah itu yang gue rasain. Apa sih Nes seperti itu? Apa ya? Waktu gue ngomong childhood memory. Iya, itu yang bener-bener yang tentang mungkin masa lalu sama your ex gitu atau apapun itu, gue ngerasa lu itu masih merasakan yang sama kayak waktu cerita di Daniel gitu. Itu apa sih Nes? Apa ya? Mungkin proses ya, karena grief is a weird process. It's not linear. Healing is not linear. Kadang lo akan naik, kadang lo akan turun, dan proses untuk bener-bener healed, I don't think there's such thing as kayak lo bener-bener pulih 100% ya. Saat ini gue menjalani banyak terapi. Gue masih terapi, gue masih menjalani banyak sekali ritual untuk membereskan diri gue. Jadi this is not a done deal gitu ya, belum. Ini masih work in progress. Berarti ini masih proses dan masih berjalan. Sangat. Selama gue hidup sih, gue yakin ini adalah proses ya gitu. Melepaskan duka itu suatu hal yang kompleks. Gue bisa memproses itu sekian juta kali, tapi itu nggak akan benar-benar pulih seperti yang tadi gue bilang. Mungkin gue juga ngalamin hal yang sama. I guess semua orang akan merasakan hal yang sama ya. Kita nggak akan pernah benar-benar 100% damai gitu ya. Karena ya, again, we're only human. Mungkin 100% damai itu ketika nanti kita udah berubah menjadi entity lain. Ya, tapi jadi reinkarnasi yang lain kalau bener. Saat ini no gitu. Gue masih seorang manusia, dan saat ini gue masih dalam proses menulis, dan gue memang harus memproses banyak hal di dalam tulisan gue karena ini memoir buat buku kedua gue. Jadi gue banyak menarik begitu banyak emosi dari memori gue gitu. Jadi mungkin the pain, the energy, it has to stay with me for quite some time sampai saat ini, because I need to write it down. I have a bigger message to tell. I have this thing, the path yang gue merasa gue harus lalui, dan
maybe through this grief, maybe through this mourning gitu, yang gue bisa memberikan begitu banyak pesan ke banyak orang gitu. Karena proses menulis ini jujur untuk buku kedua gue lebih berat buat gue. Berulang kali gue harus naruh dulu sebentar karena it's getting too heavy gitu. But it comes from my heart. Dari detik ini, dari detik pertama gue membuka laptop gue dan mulai menulis, semua mengalir begitu saja, seakan gue masuk ke dalam sebuah dunia gue yang sudah gue tinggalkan, tapi energinya energi yang sama, dan gue merasa gue dibimbing. Gue merasa gue dibimbing oleh begitu banyak energi baik, meskipun gue harus masuk ke dalam banyak proses duka di dalam hati gue yang belum bisa gue lepaskan. Dan mungkin belum bisa gue lepaskan ya karena itu, karena gue harus, I have a bigger message to tell gitu. Memang harus perlahan-lahan. Right? Jadi I guess sekarang I can sit with the sorrow. I'm sitting with the sorrow, dan gue tidak mau mempersingkat atau mempercepat proses apapun. Kalau memang gue harus menjalani ini dengan tertatih-tatih, then so be it. Gitu. Dan lebih jujur sama diri sendiri. Jadi dengan dengan ternyata gue tidak sebegitunya mengharapkan kepastian dari alam semesta malah ngasih gue jauh lebih banyak hal baik. Tapi satu hal yang bikin gue sempat sangat depresi di 2024, sangat sedih, itu ketika anak gue sakit. Gue sangat bangga kepada diri gue yang bisa menjalani semuanya dengan tenang. Gue menangis ketika semuanya sudah aman. Ketika dia berdarah-darah dan gue harus bawa dia ke rumah sakit, gue melakukan dengan kepala dingin gitu. Tapi di 2024 dengan tools yang gue miliki dan kegigihan gue untuk selalu conscious, selalu aware gitu, akhirnya gue bisa menjalani banyak hal yang di luar dari kendali gue dengan pasrah pada Tuhan.